Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan medikal bedah. Secara definisi, menurut Kozier tahun 2004, ini telah saya simpulkan ya, bahwa keperawatan medikal bedah adalah pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu dan teknik keperawatan medikal bedah. Berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif dengan peran utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada usia dewasa dengan atau yang cenderung mengalami gangguan fisiologi dengan atau tanpa gangguan struktur akibat trauma. Ya. Nah, di keperawatan medikal bedah kita akan terus mengembangkan diri secara terus-menerus. Ya. Di sini ada pendapat dari Raymond N. Shimamura tahun 2009 bahwa cara kita untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam medikal bedah itu bisa dengan cara yang pertama menerapkan konsep keperawatan dalam melaksanakan kegiatan keperawatan. Kemudian kita laksanakan kegiatan keperawatan tersebut dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian kita bisa berperan sebagai pembaru dalam setiap kegiatan keperawatan. Kemudian kita perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus melalui kegiatan yang menunjang praktik keperawatan. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu keperawatan. Serta kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ilmiah yang relevan dengan keperawatan. Nah, melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama kita identifikasi masalah kesehatan dengan cara menganalisis, menyintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber dan memerhatikan perspektif dari lintas budaya. Ya. Kemudian yang kedua, merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam bidang keperawatan medikal bedah. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip dan teknik penalaran yang tepat dalam berpikir secara logis, kritis, dan mandiri. Kemudian ketiga, kita bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat yang mana? Yang kreatif, yang produktif, yang terbuka untuk menerima semua perubahan dan berorientasi pada masa depan dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita atau juga diri anggota masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat itu sendiri yang terkait dengan keperawatan medikal bedah. Kemudian kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber yang tersedia. Nah, berikut ruang lingkup keperawatan medikal bedah ya. Secara garis besar bahwa di keperawatan medikal bedah itu merupakan asuhan keperawatan yang kita berikan pada klien usia dewasa yang mengalami gangguan fisiologis, baik nyata, aktual, ataupun risiko akibat adanya penyakit, trauma, ataupun kecacatan. Ya, ASKEP meliputi perlakuan terhadap individu untuk memperoleh kenyamanan, membantu individu dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatannya, kemudian melakukan prevensi, deteksi, dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit, ya. Kemudian mengupayakan pemulihan sampai klien dapat mencapai kapasitas produktif tertinggi, ya, semampu pasien, ya. Kemudian yang terakhir membantu pasien atau klien menghadapi kematian secara bermartabat atau menghadapi kematian secara damai. Kemudian praktek keperawatan medikal bedah itu menggunakan langkah-langkah ilmiah, baik itu pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya,
Kemudian lagi dengan memperhitungkan keterkaitan komponen-komponen biopsikososial klien dalam merespon gangguan fisiologis akibat trauma, penyakit, atau kecacatan. Ya. Karena dalam setiap tindakan, perawat medikal bedah itu dituntut untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional sesuai dengan standar profesi keperawatan. Ya, tentunya pelayanan-pelayanan yang diberikan, keterkaitan komponen biopsikososial spiritual terhadap klien, ya, itu dilakukan atau diberikan oleh seorang perawat yang berkompeten dan telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan pada jenjang yang lebih tinggi. Ya, karena di dalam keperawatan medikal bedah, klien itu adalah klien dewasa. Ya, kemudian yang mengalami penyakit dalam atau gangguan fisiologi penyakit dalam dan bedah. Kemudian memiliki tugas-tugas perkembangan yang terganggu karena perubahan peran dan respon psikososial selama klien mengalami masalah kesehatan. Jadi asuhan keperawatan yang diberikan adalah untuk melibatkan dan memberdayakan klien agar dapat mandiri, ya, semampu pasien. Kemudian fokus telaah keperawatan medikal bedah. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita dapat melihat respon manusia seutuhnya usia dewasa dalam menghadapi masalah kesehatan, baik aktual maupun risiko, ya, atau potensial, ya. Masalah kesehatan itu dapat meliputi gangguan fisiologi yang nyata atau potensial atau risiko gitu ya, sebagai akibat adanya penyakit, trauma, kecacatan beserta respon yang unik dari aspek biopsikososio-spiritual terhadap gangguan tersebut. Sehingga ini diperlukan adanya perawat yang penting memahami patofisiologi, ya, yang bersumber pada seluruh sistem tubuh dan isu yang berkaitan dengan keganasan dan kondisi terminal. Semua penyakit dalam dan bedah dalam keperawatan medikal bedah itu tertuju pada perubahan atau gangguan struktur dan fungsi organ. Yang kita atasi atau kita dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan secara teori, yaitu kebutuhan Maslow, ya. Jadi yang pertama itu fisiologis, kemudian yang kedua rasa aman, ketiga sosial, kemudian keempat penghargaan, dan yang terakhir itu aktualisasi. Ya, mulai dari makan, minum, tidur, berpakaian, keamanan, afeksi, itu rasa sayang, hubungan, relasi, ya, keluarga, sampai dia dihargai, dia dapat bertanggung jawab, kemudian dia dapat memenuhi pengembangan dirinya dan ideologi dirinya. Nah, sedangkan lingkup garapan keperawatan medikal bedah itu adalah segala hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang terjadi akibat perubahan fisiologis pada satu atau beberapa sistem tubuh, serta modalitas dan berbagai upaya untuk mengatasinya. Jadi, yang pertama kali itu adalah perawat itu dalam keperawatan medikal bedah itu dapat mengidentifikasi masalah. Jadi, di sini perlu keterampilan berpikir logis dan kritis. Kemudian keterampilan teknis dan telaah legal etis. Jadi dalam kaitannya nanti dengan treatment dan modalitas yang sesuai. Ya, kemudian lingkup keperawatan medikal bedah. Menurut Nur Salam tahun 2008 ada beberapa lingkup keperawatan medikal bedah. Yang pertama itu tentang masalah penelitian, pengembangan konsep dan teori keperawatan. Nah, ini bisa jadi sebagai perawat medikal bedah, kita melakukan pengembangan konsep dan teori keperawatan. Jadi, konsep dan teori para pakar keperawatan. Seperti misalnya untuk teori adaptasi, itu Roy. Kemudian misalnya
teori dari Kolkaba, ya, kedamaian, kemudian teori dari Orem, self-care, gitu ya. Banyak teori-teori keperawatan yang dapat dilakukan pengembangan penelitian tentang keperawatan medikal bedah. Kemudian yang kedua, lingkup masalah-masalah atau fenomena penelitian berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Jadi, identifikasi sebab dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien, seperti misalnya kita ingin mengangkat masalah tentang fisiologi, atau mengangkat masalah rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri yang berdasarkan kebutuhan dasar manusia dari Maslow. Misalnya tentang bagaimana makan pasien, kemudian minumnya, keamanannya, terus bagaimana hubungannya dengan keluarga, itu bisa kita identifikasi masalah-masalah atau menjadikan ini fenomena penelitian, ya, berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, lingkup masalah yang bisa kita lakukan pengembangan penelitian itu dari pendidikan keperawatan. Jadi di sini bisa melalui dari peran perawat sebagai pendidik, ya. Sebagai pendidik tentu ada beberapa fenomena yang dapat dilakukan penelitian, seperti misalnya kaitan antara dosen dengan mahasiswa, kemudian kaitan antara mahasiswa dengan mahasiswa, nilai mahasiswa dengan topik yang akan dipelajari, gitu ya. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang dapat dijadikan fenomena penelitian dalam lingkup pendidikan keperawatan. Kemudian bisa jadi dari praktikum, bisa juga berdasarkan dari praktek profesi, ya, profesi keperawatan itu juga bisa diangkat sebagai fenomena penelitian. Kemudian yang keempat, lingkup dari manajemen keperawatan. Dalam kaitannya medical bedah itu tentang model asuhan keperawatan yang digunakan pada metode tim, misalnya metode primer, atau metode penugasan seperti yang masih beberapa rumah sakit gunakan, ya. Atau misalnya tentang tenaga sumber daya manusia dari perawat itu sendiri. Kemudian bisa juga tentang peran kinerja perawat, atau juga fenomena dari model sistem pencatatan pelaporan di rumah sakit. Itu bisa kita jadikan fenomena penelitian di manajemen keperawatan untuk keperawatan medikal bedah. Kemudian lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan medikal bedah lainnya yang sangat utama atau yang banyak sekarang sedang dijalani oleh beberapa peneliti itu adalah tentang asuhan keperawatan akibat gangguan sistem tubuh. Mulai dari misalnya tentang otak, ya, jadi misalnya ada neuro, kemudian kardio, kemudian nefro, ya, ginjal, kemudian ada lagi muskuloskeletal. Jadi itu bisa kita ambil, kita cari, kita kerjakan berdasarkan scientific method untuk penelitian ilmu keperawatan medikal bedah. Ya. Kemudian bisa juga berlandaskan pada ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus-menerus berubah dari waktu ke waktu, ya. Sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien itu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru. Baik, berikut peran dan fungsi dari seorang perawat. Di dalam medikal bedah, peran perawat utama itu adalah sebagai caregiver atau memberikan asuhan keperawatan. Ya, jadi sebagai caregiver, ya, kita perlu memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan yang dapat ditentukan dari diagnosa keperawatan, ya. Kemudian kita sebagai edukator. Sebagai edukator itu adalah sebagai pendidik,
ya. Jadi peran kita untuk apa? Kita dapat memberikan informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien. Kita juga bisa meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesehatan, maksud saya meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien dalam mengatasi kesehatannya secara mandiri. Kemudian fungsi manajerial atau sebagai pengelola. Jadi manajerial di sini adalah bahwa kita perawat itu dapat menjadi sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pengelola pelayanan kesehatan dari pasien. Kemudian sebagai peneliti. Kalau sebagai peneliti, jadi perawat itu melakukan kerja, melakukan pengembangan dalam tindakan keperawatan itu berdasarkan hasil-hasil dari investigasi atau berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukannya, sehingga dapat membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah melalui evidence-based nursing tentunya ya. Nah, ini saya cukup menjelaskan secara gamblang bagaimana perawat sebagai caregiver. Ya, dapat dilihat di sini bahwa kita itu sebagai pemberi asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada klien sebagai individu. Ya. Kemudian sebagai pendidik, perawat dapat berperan sebagai mendidik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam edukasi kesehatan. Fungsi perawat sebagai manajerial, dalam hal ini perawat mempunyai peran dan tanggung jawab mengelola pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. Sebagai pengelola, perawat memantau dan menjamin kualitas asuhan atau pelayanan keperawatan serta mengorganisasi dan mengendalikan sistem pelayanan keperawatan. Jadi di sini bisa sebagai peran dalam mengelola kasus misalnya. Jadi perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik gitu ya. Jadi ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien itu perawat bisa sebagai manajer kasus ya. Nah, berkembangnya model praktik memberikan perawat itu berkesempatan untuk membuat pilihan jalur karir sebagai manajer ya. Misalnya di berbagai tempat kerja itu perawat dapat memilih antara peran sebagai manajer asuhan keperawatan atau sebagai perawat pelaksana yang melaksanakan keputusan dari seorang manajer gitu ya. Jadi sebagai manajerial fungsi ini adalah perawat itu dapat mengkoordinasikan dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan dan mengawasi tenaga kesehatan lainnya. Baik, untuk perawat peneliti ya sebagai peran meneliti, perawat itu diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang dapat dijadikan fenomena penelitian. Masalah seperti masalah di pelayanan, masalah di pendidikan, dan masalah di individu maupun di masyarakat. Ya, sehingga dengan mengidentifikasi masalah penelitian tersebut, diharapkan kita dapat menerapkan prinsip dan metode dari penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian itu dalam rangka meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan. Kemudian fungsi perawat. Untuk fungsi perawat ada 3. Jadi perawat sebagai independen, kemudian perawat sebagai dependen, dan yang ketiga sebagai interdependen. Yang dimaksud dengan fungsi independen adalah fungsi mandiri dan tidak tergantungnya
perawat kepada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri terkait melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti misalnya memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan oksigenasi, pemenuhan cairan dan elektrolit, misalnya memberi minum, mengatur intake output pasien, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi, memberi makan, kemudian juga pemenuhan kebutuhan aktivitas dan lain-lain. Nah, juga terkait dengan keamanan dan kenyamanan pasien. Kemudian dalam rangka meningkatkan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri pasien juga bisa itu menjadi fungsi perawat yang independen. Kemudian fungsi dependen. Fungsi dependen ini merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Ya, jadi semua tindakan yang dilakukan perawat itu bersifat pelimpahan tugas yang diberikan. Biasanya itu dari perawat spesialis kepada perawat umum misalnya, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana yang telah direncanakan di dalam asuhan keperawatan. Ya. Kemudian perawat sebagai interdependen. Jadi fungsi perawat interdependen ini maksudnya adalah dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan. Ya, ini sifatnya kolaborasi. Jadi di dalam satu tim itu dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kompleks. Ya, penyakit kompleks itu tidak hanya tim perawat yang merawat, jadi juga dibutuhkan pelayanan dari medis seperti dokter dalam memberikan tanda pengobatan bekerja sama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan. Kemudian standar pelayanan. Standar pelayanan keperawatan itu ada yang berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian standar menggunakan scientific methods, kemudian standar yang berlandaskan pada etika keperawatan. Jadi kalau yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu adalah jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan saat ini yang paling rendah itu adalah S1 keperawatan. Kalau dulu kita kenal ada sekolah perawat kesehatan, kemudian D3 keperawatan, kemudian S1 keperawatan, S1 keperawatan dengan nurse, kemudian S2 keperawatan dengan nurse, sampai S3 dan jenjang yang paling tinggi di keperawatan adalah profesor. Ya. Kemudian menggunakan scientific method. Jadi proses keperawatan berdasarkan pendekatan ilmiah. Ya. Jadi pendekatan dalam rangka untuk melakukan penelitian berbasis evidence base. Kemudian yang ketiga adalah berlandaskan etika keperawatan. Etika keperawatan itu ada beneficence ya. Beneficence itu menerapkan etik beneficence itu termasuk di dalamnya right to freedom from harm and discomfort ya, and right to protection from exploitation. Jadi di sini maksudnya gini, pada saat melakukan penelitian ya, standar pelayanan ataupun dalam melakukan pelayanan kepada pasien, perawat itu harus melakukan atau mengkaji lebih dalam, melakukan pengkajian ya terkait tentang kesehatan pasien melalui studi literatur misalnya gitu atau jurnal terkait gitu ya, sehingga diharapkan tidak ada pelayanan yang diberikan kepada pasien itu memiliki efek samping dan tidak ada efek merugikan ya. Jadi di situ apa yang kita lakukan kepada pasien itu menguntungkan buat pasien.
Meskipun misalnya ya, sesuatu yang kita lakukan itu dianggap ada kemungkinan yang terjadi pada setiap pelayanan keperawatan. Namun secara keilmuan, resiko-resiko ini dapat diminimalkan, tentunya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ya, tadi menggunakan scientific method gitu ya. Jadi kita dapat menganalisis apa-apa yang kita lakukan kepada pasien itu berdasarkan dari evidence base ya. Jadi kita tahu manfaatnya untuk pasien apa yang kita lakukan ya. Kemudian kira-kira jika ada efek sampingnya, bagaimana cara menguranginya, bagaimana cara mencegahnya, seperti itu ya. Kemudian tentang apa lagi ini ya, justice ya, justice itu selama kegiatan melaksanakan pelayanan keperawatan ya, setiap pasien itu harus diperlakukan dan diberikan informasi yang sama ya, tanpa membedakan status sosial, suku, ras maupun agama. Ya, jadi di sini semua kegiatan kita dilakukan dengan perlakuan yang sama. Tidak ada perlakuan memberikan pelayanan misalnya, kalau pasiennya itu di VIP, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal. Sementara kalau pasiennya di kelas 3 itu berkurang, itu tidak ada ya. Atau misalnya sukunya, oh ini suku saya harus perlakukannya dengan baik. Oh enggak ya. Jadi itu. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda tanpa membedakan status sosial, suku, ras maupun agama. Ya, semua data dan informasi yang didapat pasien itu sama. Ya, kemudian kerahasiaan dan dokumentasi yang kita lakukan juga sama. Jadi tidak ada perbedaannya. Nah, kemudian apalagi untuk otonomi, menghargai kebebasan dan hak pasien ataupun kejujuran. Ya, jadi kejujuran di sini kita itu menghargai bahwa pasien kita itu adalah manusia yang bermartabat, yang memiliki martabat. Semua informasi yang kita berikan, edukasi yang kita berikan, ya, itu harus lengkap. Meliputi apa? Jadi tujuan, prosedur, ya, manfaat, kemudian kemungkinan resiko yang akan dialami oleh pasien itu jujur kita sampaikan. Sesuai dengan kapasitas dan wewenang kita sebagai seorang perawat, ya. Kemudian apa? Setiap yang kita lakukan kepada pasien, pasien bebas loh ya. Pasien bebas memiliki keinginan bersedia atau tidak dilakukan pelayanan keperawatan yang ingin kita rencanakan gitu ya. Sehingga dengan adanya landasan etika ini kita dapat memberikan kesempatan kepada pasien ya, kepada pasien kesempatan untuk terlibat secara sukarela tanpa paksaan, mau nggak dilakukan tindakan keperawatan seperti misalnya kita mau mandikan, kalau pasien nggak mau mandi ya jangan dipaksa, tetapi kita perlu memberikan beneficence ya, kita perlu memberikan informasi menguntungkan buat pasien ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang pasiennya punya kebebasan atau hak pasien tidak mau melakukan tindakan sementara itu menguntungkan buat dirinya, itu tidak kita lakukan, itu tidak benar ya. Jadi semua respon pasien itu kita harus sesuaikan dengan etika perawatan. Berikut sumber standar pelayanan yang dapat dilakukan oleh perawat itu telah diatur dalam organisasi perawatan, yaitu organisasi profesi, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ya, jadi standar praktik profesional itu meliputi adanya pengkajian, kemudian membuat diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi. Gunanya untuk apa? Bahwa kita semua perawat di dalam keperawatan medikal bedah itu adalah sebagai peran caregiver, ya. Di samping nanti kita juga akan berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan pelayanan yang profesional yang tadi sudah saya jelaskan di atas, bahwa kita juga akan melalui atau menjalankan fungsi-fungsi yang lain, ya, seperti fungsi peneliti, sebagai pengelola, dan sebagai pendidik, ya. Sedangkan standar kinerja profesional, ya, jadi semua ini perlu berdasarkan pada jaminan mutu, berdasarkan pada pendidikan, ya, dan penilaian kinerja serta etik keperawatan. Kemudian apalagi, kita memang perlu adanya kolaborasi. Kita ada melakukan penelitian keperawatan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini tentang konsep keperawatan medikal bedah. Ya, bahwa konsep keperawatan medikal bedah itu tidak hanya berkaitan dengan memberi pelayanan saja, ya, pada penyakit dalam dan bedah. Jadi juga semua aspek yang berhubungan dengan individu, keluarga, dan masyarakat terkait tentang pelayanan biopsikososio spiritual yang komprehensif ditujukan pada usia dewasa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.